katanya saya menyiksa Farel. Saya tidak pernah menyiksa Farel. Ya. Itulah momen mengharukan Farel Prayoga bertemu dengan ibu kandungnya. Ya, setelah 14 tahun lamanya keinginan Farel untuk bertemu ibu yang melahirkannya terwujud. Seperti yang pernah ia ungkapkan di podcast Denny Sumargo. Apa rencananya mau ketemu sama ibu kandung? Ya kalau bisa secepatnya. Secepatnya ya. Dia di mana sekarang posisi? Di Banyuwangi. Di Banyuwangi ya. Dan akhirnya pertemuan ibu dan anak yang berlangsung di sebuah mall di Jakarta itu begitu mengharukan. Pelukan erat dan tangis bahagia keduanya pecah. Farel dan ibu kandungnya pun saling melepas rindu, menghabiskan waktu bersama di mall. Apa yang kamu pengen tahu aja tuh kira-kira kalau kamu ketemu sama ibumu? Mungkin aku pengen ibu ngejelasin detail selama ibu tinggal sama ibu tiri sih paling. Detailnya apa aja yang diperlakuin sama ibu kandung. Oh, jadi mereka kan pernah tinggal bareng kan? Iya, jadi aku Gitu. pengen samain nih cerita ibu tiriku kayak gini, cerita ibu kandungku kayak gini. Saya juga turut senang lah, karena itu kan maksudnya momen yang sangat mengharukan, dia ngirimin videonya juga. Ya paling enggak gue senang ketika orang bisa akhirnya menemukan apa yang dia rindukan ya. Sudah lama Farel atau Langgeng Prayoga nama yang diberikan ibu kandungnya ingin bertemu. Namun sang ibu yang kesehariannya bekerja sebagai tukang cuci itu pun mengaku belum siap. Komunikasi Farel dan sang ibu pun selama ini hanya sebatas telepon. Ibu kandung nih takut sama suami dia yang sekarang. Jadi HP itu dipegang berdua. Jadi kalau malam dipegang sama suaminya, kalau siang tuh dia bisa nyolong-nyolong dikit buat nelpon aku kayak gitu. Berkat usaha keras sang manajer, pertemuan Farel dan ibu kandungnya baru terwujud 3 hari yang lalu. Sebenarnya ya ibu nih korban gitu. Namun di saat Farel bertemu dengan ibu kandungnya, ibu tiri Farel Siti Nurjayana yang tak terima dengan semua pernyataan dan tuduhan Farel di podcast Denny Sumargo angkat bicara. Perempuan parubaya itu mengungkapkan semua unek-uneknya. Menurut pengakuan Siti, selama ini ia telah merawat Farel seperti anak kandungnya sendiri sejak Farel berumur 1 minggu. Saya tidak pernah menyiksa Farel. Ya. Itu kalau soal saya pukul itu karena Farel nakal. Tak hanya itu, pernyataan Farel yang menyebut ibu tiri dan kakaknya telah menghabiskan semua uang hasil jerih payahnya menyanyi bertolak belakang dengan pernyataan Siti. Dalam pernyataannya di media sosial, Siti justru mengungkapkan semua aset Farel yang pernah dibeli dengan uang Farel, semua atas nama Farel dan tak satu pun atas nama dirinya. Oh, mau juga saya rinci, nanti saya pin juga itu ATM saya, berapa itu masuk. Juga aset-asetnya Farel juga ada. Masih ada ini BPKB-nya, ada ya. Sertifikatnya Farel. Asetnya Farel. Pokoknya ini asetnya masih ada. Memang rendah ya udah, mendingan gak usah sosok high class. Nggak usah ngomong-ngomong kayak gitu. Satu persatu perlakuan tak enak didapatkan Natalie Holscher, imbas dari video parodi emak-emak berdaster yang menghebohkan. Setelah diserang netizen, dituding berbohong, dan dinilai terjangkit star syndrome, kini masa lalu janda komedian Sule itu dikuliti wanita pemilik salon langganan Natalie. Di saat kelakuan Natalie Holscher banyak disorot warganet, tiba-tiba muncul seorang wanita yang mengaku teman lama Natalie, membongkar masa lalu sang DJ. Wanita pengusaha salon langganan Natalie itu menyebut perekonomian Natalie dan keluarganya sebelum dinikahi Sule pada November 2020 sangat memprihatinkan. Gue mah dulu waktu ngecatin rambut dia mah waktu dia masih apaan lah, masih cetek, masih jadi DJ-DJ-an gitu. Rumahnya aja di ujung Berungono. Tinggalnya rame-rame sama keluarganya. Oh begitu dia merit sama tuh pelawak, udah tiba-tiba semuanya naik kelas.
Wanita berambut pirang itu juga membeberkan sifat asli Natalie dan keluarganya setelah Sule masuk menjadi keluarga besar mereka. Dari keluarga ekonomi sulit, dalam waktu singkat berubah menjadi orang kaya. Sejurus kemudian Natalie dan keluarga mulai menjauhi serta menghapus jejak teman-teman circle-nya di masa susah. Tadinya tantenya semuanya pada nge-follow gue kan. Sekarang mah udah pada unfollow gue semuanya. History gue pernah nge-chat rambut dia semuanya di-delete. Konyong-konyong dia tuh kayak high class gitu. Padahal mah buset deh. Kalau misalnya lu itu memang rendah ya udah, mendingan gak usah sosok high class. Ketika Natalie Holscher mau menikah dengan Sule, tak sedikit warganet menduga kalau itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup keluarganya serta mengangkat karirnya di jagat entertainment. Duga netizen perlahan terbukti ketika Natalie dikabarkan ribut dengan Putri Delina, anak kedua Sule. Ketika itu Putri Delina protes, menyaksikan Natalie memboyong adik-adiknya tinggal di rumah sang ayah dan hidupnya dibiayai oleh Sule. Mau semuanya adik-adik gue yang bayar pakai hasil kerja keras gue sendiri. Ada trauma nih sepertinya. Enggak, cinta itu kan kayak cuma sebentar doang gitu, sisanya menjalani. Tertekan oleh narasi yang menyudutkan dirinya, Natalie unjuk gigi. Pasca cerai dari Sule pada Agustus 2022, Natalie terjun ke dunia bisnis dan kembali nge-DJ. Janda ini udah sendirian ya, jadi cari duit harus jor-joran. Belum bayar karyawan nih, karyawan udah banyak banget nih, terus bayar apa lagi ya? Security. Gak usah bahas-bahas single parent, gua juga single mom. Gue tuh udah pernah ngerasain jadi single mom. Semuanya bergantung sama gua. Tak disangka pamor Natalie langsung bersinar. Dari sebelumnya skuter alias selebriti kurang terkenal, menjadi selebriti terkenal dan diburu wartawan. Menjadi terkenal rupanya bikin Natalie lupa diri. Penampilannya mengumbar sensasi, mulai kostum seksi, pamer di sawer saat nge-DJ, hingga kesombongannya menantang orang-orang dan warganet yang memprotes dirinya. Nggak usah ngomong-ngomong halal, itu menurut pandangan masing-masing pribadi aja gitu loh, ngerti nggak? Nggak usah ngomong-ngomong kayak gitu, ngerti? Terjangkit star syndrome, Natalie jadi lupa diri. Hal itulah yang membuat pandai nyinyiran dan bulian dari netizen. Mengetahui itu, Natalie mulai cari simpati. Kemarin DJ berusia 32 tahun ini meluangkan waktu menjemput putranya Ajam dari sekolah. Natalie juga membawa sang anak menemui Sule, ayahnya. Halo. Oh iya. Salim dulu sama Bunda, salim. Yuk. Seneng nggak Bunda jemput? Well, kalau dari video tadi loh ya, kayaknya kakak Natalie Holscher lebih harus ya down to earth, jangan lupa sama orang-orang lama, atau kalau kata peribahasa sih, jangan kayak kacang lupa kulitnya gitu. Orang yang nemenin masa lalu, masa harus di-blok sih? Tapi kan ini kata video tadi, berdasarkan video tadi. Soalnya setahu aku sih, Natalie itu atau kakak Natalie itu baik loh orangnya loh. Tapi nggak tahu, namanya juga kan beda orang, beda perspektif gitu. Mungkin masa lalunya ada yang berbeda kisahnya. Nah tadi juga ada kisah dari Pharrell yang mendapat jawaban dari ibu sambungnya soal keberadaan aset-aset milik Pharrell. Dan kalau aku boleh perhatikan atau mungkin ngasih masukan, baiknya kayaknya duduk bareng aja, sama-sama damai. Dan kalau misalkan Pharrell butuh beberapa pengacara, baiknya sih butuh ada pendampingan juga ya. Pharrell kan masih remaja, masih kecil lah bisa aku bilang gitu. Oke pemirsa, aku pengen menyapa Anda semua dulu. Selamat pagi menjelang siang. Berjumpa lagi bareng sama Robby Purba di Celeb On News. Dan aku akan nge-spill ke kalian semua berita yang paling hot dan juga ter-up-to-date dari dunia selebriti. Di mana lagi kalau bukan di MNC TV, rumahnya Celeb. Semalam, ngomongin soal seleb, ini pokoknya heboh banget. Rame semuanya datang ya ke pernikahannya couple goals kita, yaitu Kakak Luna Maya dan juga ada Maxim Bautier. Kemarin kan mereka sudah ngegelar tuh pernikahan yang sangat indah banget dan juga private sebenarnya.
ya di Bali kemarin. Dan semalam baru aja selesai ngegelar pernikahan yang sangat intimate di Jakarta. Kalau dari berita yang aku lihat nih ya, itu sebenarnya Kakak Luna sama Maxim itu cuma pengen mengundang kayak cuma 500-an orang dan ternyata membludak jadi 700 dan tambah lagi 800. Padahal kapasitas dari gedungnya sendiri itu kayak cuma 700 orang. Dan tahu nggak souvenirnya apa? Bukan kopi doang, mesin kopinya juga dikasih. Jadi tuh berat mesin kopi kayak 3 kiloan loh. Bayangin tuh tamu semua bawa mesin kayak apa ya. Tapi sekali lagi selamat buat kalian berdua dan juga sukses aja ya. Yang pastinya hati-hati buat liburan nanti bulan madunya ke Eropa. Terus cepet dapat momongan, gemes kan ya. Oke, pengen tahu seperti apa kemegahan dan juga kemewahannya? Ini dia berita selengkapnya. Terusnya aku tuh sebenarnya pengennya surprise buat dia gitu. Tapi pas lagi meeting, ya nanti cuma saya, hah? Cuma saya? Iya. Berbeda dengan acara yang sebelumnya digelar secara tertutup di Pulau Dewata, Bali. Acara resepsi kedua kali ini lebih terbuka. Bahkan Luna dan Maxim melakukan siaran live dari kanal YouTube-nya agar warganet dapat menyaksikan secara langsung momen penuh cinta. Resepsi yang digelar super mewah, mengusung konsep Sun and Moon itu, dihadiri hampir 800 undangan. Hal ini menjadi kekhawatiran Luna, lantaran undangannya melebihi kapasitas ballroom yang disewanya. Ya, oke, boleh beri tepuk tangan sekali yang paling meriah untuk Luna and Maxim. Pemirsa nggak kelihatan, iya, kita lihat aja langsung dari IG story orang-orang ya, oke. Aha, boleh sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah pemirsa. Kemarin di Bali outdoor, menyatu dengan alam. Kegundahan aku adalah kedekatan kita waktu di Bali adalah alam, hujan. Kalau hari ini kedekatannya jumlah yang datang. Undangan, initially harusnya 500. Jadinya hampir 800. Dia kan Queen of the Moon, Luna ya. Jadi temanya bulan, berada di bulan. Yang datang banyak banget, yang sayang banyak banget, yang doain juga banyak banget. Dalam kayak super glamour, black and white, bunga-bunganya berbeda dari yang biasanya kita lihat di dalam tuh banyak bunga-bunga warna hitam, banyak pearl, super glamorous. Dan Luna juga cantik banget hari ini. Aku support, aku senang, ikut bahagia juga. Pesta yang bertemakan elegan tapi juga casual ini pun menghadirkan kejutan spesial, yaitu penampilan dari grup band Sheila on 7 yang telah dipersiapkan Luna untuk Maxim sekaligus untuk para tamu undangan. Bahkan Luna juga memberikan souvenir mewah berupa mesin kopi untuk setiap tamu. Sempat hampir nggak dapet tuh kamar, tahu kan, Sheila on 7 tuh susah banget gitu karena mami di mana, atau lebih tepatnya selektif ya. Tapi aku udah membujuk Adam dan Eros. Resepsi pernikahan itu cuma bentar sekali. Iya, alhamdulillah. Souvenirnya mesin kopi. Sama yang lainnya belum kita buka, jadinya belum lihat. Buat Luna sama Maxim mudah-mudahan pernikahannya langgeng. Lucu lah kalian tuh, lucu udah pokoknya langgeng aja. Bukan hanya pesta yang menjadi sorotan, kabar seputar kehamilan Luna juga masih menjadi tanda tanya besar bagi warganet. Apalagi usai menggelar resepsi part kedua, Luna dan Maxim akan beristirahat selama 1 bulan penuh. Lagi datang bulan belum. Nah, kita masih terlalu sibuk untuk Iya. makanya kita Pokoknya balik dari bulan madu, besok aku udah langsung ada preparasi buat film. Kan
sampai akhir tahun ada 2 film. Kenapa aku bilang aku belum mau, karena aku nggak mau lagi misalkan lagi hamil gitu harus berada di situasi atau syuting atau apa, takutnya kenapa-napa karena kan masih mau usia juga tidak muda lagi. Jadi ya mudah-mudahan kita cepat anak bahagia terus. Yang penting mereka happy, mau punya momongan, amin, mau child free juga, amin, terserah apapun mereka mau. Namun sayangnya pesta meriah itu kurang sempurna karena Luna tetap memutuskan untuk men-skip para mantan di kesempatan ini. Padahal resepsi ini jauh lebih santai, cocok sebagai ajang silaturahmi antar sahabat ataupun kerabat yang tak hadir di Bali. Kebetulan kita nggak bisa dokter waktu Di Bali. Alhamdulillah masih ada acara lagi, jadi kita sempat datang dan Hemish kenal Luna udah dari kecil. Dari SD ya.